Shalom, terima kasih semuanya sudah klik video ini. Saya Gabriel Barabas Kawut dan selamat datang di channel Irene Ministry. Irene adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Kata ini beberapa kali muncul dalam Perjanjian Baru dan ini mengingatkan saya secara pribadi bahwa damai sejahtera itu penting. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku meninggalkan damai sejahtera kepadamu." Ada begitu banyak orang yang hebat dalam mencari uang, ada begitu banyak orang yang kaya tetapi tidak memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, di keluarga, di komunitas, di hubungan dengan tetangga, tidak memiliki damai sejahtera. Dan saat ini kerinduan kami melalui channel Irene Ministry ini, kita semakin hari semakin disadarkan bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Damai sejahtera yang tetap hanya ada di dalam Yesus. Sekarang kita ada dalam program Ini Ceritaku. Sudah hadir bersama dengan saya, sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Karena dia adalah orang yang banyak hal membagikan sesuatu ke saya dalam cerita-cerita yang sangat menginspirasi saya. Bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan, bagaimana cerita dirinya memberikan diri untuk melayani Tuhan seperti sekarang ini. Dan langsung saja saya berikan kepada wanita hebat ini yang akan mengenalkan namanya. Halo Mbak. Shalom, aku Karen Trivena Priscilla, biasa dipanggil dengan sapaan yang akrab sama teman-teman itu Karen atau Keyen ya. Bukan Tri ya. Bukan Tri ya. Bisa juga Priscilla, ya itu terserah kenyamanan teman-teman. Puji Tuhan. Tunggu dulu, Instagramnya dong. Oh. Ini udah pada nungguin ini pasti. Instagram. Iya, Instagramnya apa gitu boleh. dong. Instagramnya di @KarenPriscilla ya. Karen Priscilla. Oke. Oke. Puji Tuhan. Tuhan. Perjalanan yang panjang dalam hidup, tapi akhirnya aku bisa ada sekarang saat ini di tempat ini. Aku melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta. Nggak jauh sih dari rumah, karena rumahku itu di Bogor. Ya jaraknya paling cuma 2 jam. Naik kereta 3 jam. Naik kendaraan roda 4 2 jam. Nggak jauh sebetulnya, tapi apa sih maksud Tuhan kok bisa sampai aku tuh sampai di tempat ini yang jelas-jelas nggak jauh gitu. Padahal dulu itu mimpiku adalah supaya bisa lanjut ke universitas negeri di Bali, itu di Udayana. Karena aku lulusan SMK kejuruan dan pariwisata, jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata itu menarik banget buat aku. Tapi ternyata Tuhan memberikan rencananya yang paling indah, yaitu aku ada di tempat ini gitu. Aku dari keluarga yang baik-baik aja. Keluarga yang ya berkecukupan lah. Cukup untuk biayain sekolah, cukup untuk hidup gitu. Tapi untuk sekarang papa udah gak kerja karena memang sudah harus pensiun. Mama buka catering keluarga, dan juga ya sekali jualan online seperti itu, makanan ya tapi. Puji Tuhan, panjang waktu yang aku lewatin ini berat. Buat aku itu berat banget. Bagi seorang perempuan. Ya. Oke. Dari zaman sekolah itu aku kayak merasa Tuhan itu ciptain aku di dunia ini tuh untuk apa sih? Kenapa aku harus selalu merasakan yang namanya sakit hati, luka, kecewa, sedih, amarah. Tapi aku nggak bisa kayak nunjukin ke orang-orang gitu. Kalau aku marah, aku lagi sedih, aku lagi terluka gitu. Nggak. Tapi aku cuman lebih ke diem. Karena ya memang keluarga itu adalah keluarga yang tertutup. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak gitu, ya udah diselesainnya sama keluarga aja, nggak usah sampai keluar kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi seorang introvert ya. Semua sih, dari kakak sampai adik semuanya introvert. Aku SD itu di negeri. Ini bermula dari aku sekolah dasar sih. Jadi aku sekolah SD negeri, dan di angkatan aku hanya aku sendiri yang beragama Kristen, dan sisanya udah
ya mayoritasnya muslim, bahkan guru-gurunya juga. Nah di situ perjuangan banget buat aku, kayak aku tuh dituntut dari kecil itu harus bisa menerima semua keadaan itu secara dewasa. Aneh nggak sih? Jadi kayak aku masih SD tapi harus bisa menerima segala sesuatu yang terjadi itu dengan dewasa gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini, aku nggak pernah yang namanya tuh pulang sekolah, datang pagi ataupun pulang. Oke. Itu tuh disapa dengan sapaan yang ya biasanya kan kayak, "Wih, apa kabar?" kayak gitu, atau enggak gimana sih anak-anak SD itu kalau nyapa tuh kan kayaknya asik-asik banget. Kalau aku enggak, kayak dibilang, "Wih, Kristen," kayak gitu kan. Kayak itu menjadi icon aku di sekolah SD gitu. Seorang Kristen, padahal banyak yang Kristen juga, tapi nggak tahu kenapa mereka itu lebih dominannya ngeledekinnya ke aku gitu kan. Dan aku kayak cuman diem aja gitu, lewat, oh iya makasih ya, terus kayak gitu ya aku sapa aja biasa, Kristen. Aku nganggapnya itu hal yang biasa karena memang aku Kristen, aku nggak mikir negatif, aku cuman hai aku sapa semua begitu. Tapi lama kelamaan ledekan itu tuh kayak menjadi menghasilkan luka gitu ya? Iya, jadi lama-lama luka ya yang ada dalam diri aku gitu. Jadi mereka memakai kata Kristen itu sebagai senjata untuk menjatuhkan aku gitu loh. Kayak udah deh pindah aja dari sini kayak gitu. Kristen sendiri juga. Tapi aku tunjukkan dengan kemampuan dan potensi aku dan hobi aku gitu. Aku dari dulu suka banget olahraga. Dulu pengen jadi atlet, kalau nggak atlet lari, atlet badminton. Bukan atlet congklak. Atlet congklak. Bukan congkak lagi congklak. Oke, bukan ya? Enggak, bukan. Badminton dan lari. Nah, itu. Jadi aku selalu dilatih sama guru olahraga aku dari SD itu lari. Yang namanya lapangan sepak bola, itu aku lari terus setiap hari Sabtu, Minggu kayak gitu dilatih. Terus aku juga ikut perlombaan di antar SD, antar sekolah dasar di Bogor. Itu atletik. Jadi dari yang lempar bola yang berat banget kayak gini, itu dilempar jauh, aku dapat skor tertinggi, semua tertinggi gitu kan. Tapi balik lagi, aku adalah seorang Kristen gitu. Dipandang sebelah mata. Jadi mau nilai aku setinggi apapun, usaha aku sebesar apapun, ketika juri melihat agamaku adalah Kristen, aku langsung nggak menang. Itu aneh. Dan dari situ aku nggak dapet piala ataupun piagam yang aku persembahkan untuk sekolahku, nggak ada. Padahal aku udah berharap banget itu piala yang besar itu tuh aku pegang. Tapi enggak, aku cuman dikasih ongkos lah kayak gitu, maksudnya di amplop gitu kan. Aku dapat juara 3 jadinya, dan itu aneh padahal banget. hasil pertandingan udah nyata bahwa kamu yang menang gitu. Iya, aku yang menang. Oke. Dan dari situ aku kayak mulai ngerasa aku nih di sekolah dari SD ya, dari SD itu kayak cuman jadi bahan ledekannya teman-teman, terus tempat teman-teman meluapkan amarahnya mereka, dari yang aku didorong, dikunciin di kamar mandi dari SD. Terus juga aku diisengin teman-teman. Aku pernah bahasa Indonesia, waktu ujian nasional bahasa Indonesia aku tertinggi gitu kan. Terus teman-teman itu marah sama aku gitu, kok bisa sih ini orang Kristen gitu dapat nilai tertinggi, wow kayak gitu kan. Itu jadi beban buat aku kan. Jadi waktu Karen ngalamin kayak gitu, ada nggak kepikiran Karen untuk balas? Enggak. Nah ini menarik nih. Karen tadi udah cerita bahwa dia aktif di lari ya, badminton. Itu artinya Karen punya kekuatan sebenarnya untuk bermain fisik, untuk membalas, tetapi tidak mau membalas. Kenapa kira-kira? Apa karena takut dikeroyok? Padahal kan sudah menghasilkan luka kan, teman-teman udah lakuin hal-hal yang jahat, ngunciin di toilet, bisa dibilang bully ya, ngebully kamu. Tapi kenapa kamu nggak balas dan nggak punya pikiran untuk balas? Padahal udah ada luka nih dari perbuatan mereka.
Itu karena orang tua juga sih, lebih ke mama ya. Mama selalu ngajarin tentang kasih. Dia bilang, mama panggil aku Mbak Karen karena aku dari Jawa. Dia bilang, Mbak, mau orang menyakiti kamu, seberapa sakitnya apapun yang mereka lakukan, tetap mengasihi mereka dengan cara kamu. Oh, jadi ini yang Karen maksud dengan dari kecil Karen sudah diajarkan untuk menanggapi segala sesuatu dengan dewasa. Ya. Wow. Jadi kita lihat di sini memang peran orang tua itu sangat penting sekali bagi pertumbuhan seorang anak. Betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika Karen lulus dari SD ke SMP ada perubahan? Nggak ada lagi yang ngebully atau tambah parah atau bagaimana nih? Ini yang jadi pertanyaan ini pasti bagi saya dan bagi semua yang menonton. Ini pertanyaan yang sangat sedih ya, jadi harus flashback ke masa lalu. Jujur aja, justru lulus dari SD itu nggak mengalami perubahan. Aku sebenarnya mau masuk SMP negeri, udah masuk, tapi mama karena lihat anak-anaknya semua lulusan swasta, jadi masuklah di salah satu sekolah swasta di Bogor. Masuk Kristen, sekolahnya Kristen, mengajarkan setiap pagi kita doa saat teduh, ada ibadah setiap Jumat begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di sekolah Kristen itu kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu juga gitu. Justru lebih parah, kayak ya SD paling cuman ece-ece lah, orang bilang cuman ngeledekin aja. Tapi masuk ke SMP yang namanya main fisik, yang namanya maki, yang namanya ya perkataan-perkataan yang menyakitkan itu lebih berasa di SMP sih. Oke, jadi dari sini aku lihat bahwa bukan agamanya sebenarnya yang salah. Tadi kalau Karen cerita waktu di SD yang gangguin Karen itu teman-teman mayoritas teman-teman dari Muslim. Iya. Dan seolah mereka jahat semuanya, agamanya seolah salah. Ternyata kalau kita lihat di komunitas Kristen juga Karen ngalamin hal yang sama juga. Jadi dari sini bukan agamanya yang salah, tapi beberapa oknum yang ada di agamanya yang salah. Ya. Nah, menarik. Karen gimana waktu SMP ngalamin hal yang lebih parah itu, maksudnya bagaimana? Karena kakak-kakak Karen itu alumni di SMP itu juga, mereka berpikiran bahwa Karen masuk ke situ itu nggak bayar gitu. Jadi kan udah kenalan, jadi banyak kenalan lah di situ guru-gurunya. Dan salah satu gurunya juga di situ adalah keluarga Karen juga. Jadi mereka berpikiran Karen masuk situ karena ada orang dalam, terus juga pasti nilainya nggak pernah dijelekin gitu kan. Padahal di situ susah payah Karen berusaha untuk berjuang untuk bangkit sendiri, walaupun teman-teman jatuhin Karen ya dengan kata-katanya yang wah orang dalam nih gitu-gitu. Terus kayak wah mentang-mentang deket sama kepala sekolah nih gitu-gitu, lapor-lapor. Padahal nggak ada sama sekali gitu aku berpikiran untuk ngelaporin mereka, untuk kayak saling adu domba lah, nggak ada. Aku cuman kayak mau sekolah, aku memang bener-bener aku mau sekolah, aku mau belajar kayak gitu loh. Karena entah kenapa dari kecil itu prinsip aku satu gitu loh, perempuan itu nggak cuman harus dibilang bisa masak di dapur, nggak, tapi pendidikan itu yang aku sampai sekarang aku suka dari Kartini ya itu ya. Sampai SMP itu makanya gimana aku tuh harus tetap berusaha untuk tetap kuat, tetap sekolah di situ walaupun aku udah bawa motor ke sekolah SMP dan mereka masih ngisengin aku, entah yang bannya dikempesin lah, entah yang ya segala macem lah kelakuan mereka. Aku sampai nggak inget lagi apa sih yang udah mereka lakuin sama aku karena aku udah memaafkan masa laluku itu gitu. Jadi aku kayak udah nggak inget aja gitu. Cuman ya beberapa bagian yang memang menyakitkan hati itu susah untuk lupa ya. Tapi ya itu salah satunya itu dibilang aku orang dalam kayak gitu. Padahal itu baru di SMP. Itu SMP. Bagaimana dengan SMA? Wow. Apakah sudah ada progres, sudah ada kemajuan? No. Jadi gimana? Kalau di SMA, aku masuknya SMK sih, Katolik. SMA Kejuruan Katolik, ya Oke. Yayasan Katolik. Jadi kalau SMP tadi SMP Kristen, ya, sekarang Katolik. SMA-nya ya. Bagaimana dengan Katolik?
berat Beratnya gimana banget tuh? di Katolik. Karena di sekolah Katolik ini nggak cuman menerima satu agama aja, jadi dari Buddha, Muslim, Hindu, Konghucu, semua ada. Di angkatan aku itu semuanya ada agama itu, tapi nggak menutup kemungkinan juga, ya itu balik lagi oknum-oknum tertentu. Ajarannya baik, tapi orang-orangnya ini yang tidak melakukannya dengan baik. Aku Jadi di masa SMA itu juga Karen masih mengalami bully-bully Ya, dari masih. teman-teman. Itu karena aku ditunjuk jadi wakil ketua kelas dan juga bagian, ya kasarnya tukang lapor lah. Jadi aku pernah jadi asistennya guru kejuruan. Nah, karena dia sering datang telat ke kelas, jadi dia minta aku untuk kontrol kelas. Nah, soalnya ketua kelasnya ini tuh cowok tapi nggak jelas gitu deh. Jadi aku yang selalu jadi ininya kan, jadi suruhannya gitu. Ya pada waktu itu di kelas teman-teman lagi foto-foto kan, padahal aku udah bilang teman-teman jangan ribut dong, nanti dimarahin sama kelas sebelah gitu kan. Tapi mereka nggak mau denger. Ya namanya juga masa remaja ya, pasti keras kepala semua. Akhirnya pas gurunya kejuruan itu lewat kelas, dia lihat semua anak-anak berdiri, padahal dia bilang jangan ada sampai di kelas saya itu ada yang berdiri jalan-jalan ya gitu. Adalah mereka yang berdiri jalan-jalan, padahal udah aku bilang tenang gitu. Akhirnya aku yang dipanggil. Terus gimana Karen di kelas? Kok saya lihat tadi ada yang berdiri jalan-jalan, keluar masuk toilet, dibilang kayak gitu kan. Terus ya aku jelasin ya, karena Pak kan teman-teman juga nggak bisa tahan untuk ke toilet, jadi saya izinin ke toilet. Terus itu yang jalan-jalan ada yang selfie. Oh enggak Pak, itu pokoknya saya berusaha untuk ngebela kelas saya sendiri. Tapi itu malahan jadi bumerang buat aku ya. Jadinya ada pihak yang nggak suka sama aku, dia malah mengkambing dombakan aku sama gurunya itu, guru kejuruanku itu. Dan akhirnya aku nggak dijadiin wakil ketua kelas, dan aku dibilang namanya cepu. Oke. Ada lagunya Dio How aku ingat. Dipikir-pikir, tapi nggak usah kita nyanyikan. Lanjut. Iya, aku dibilang cepu. Setiap pagi kalau masuk kelas itu pasti di papan tulis tuh besar, kami tidak menerima seorang cepu. Dia bilang, ada yang nulis kayak gitu, cowok sih. Terus aku cuman duduk di kursiku, duduk paling depan, terus aku cuman tiduran. Terus aku nangis, terus aku berpikir kayak gini, Tuhan kenapa sih dari dulu Tuhan gak pernah kasih yang baik-baik buat Karen gitu. Dari SD, SMP sampai sekarang Karen di SMK pun Tuhan kayak bodo amat gitu sama Karen ngalamin hal-hal yang begini gitu. Maksud Tuhan apa sih gitu. Sampai di titik aku udah capek. Jadi kekesalan Karen sama teman-teman itu menghasilkan kesalahpahaman Karen dengan Tuhan. Nah, bagaimana Karen bisa move on dari situ? Bagaimana Karen bisa bangkit dari situ? Bagaimana Karen bisa memaafkan mereka, sama seperti yang Karen bilang tadi, Karen udah memaafin teman-teman yang di SMP, tapi ternyata memaafkan itu seolah tidak mendatangkan suatu hal yang baik, perubahan yang baik, karena waktu masuk SMK masih tetap juga menemukan teman-teman yang seperti itu, bahkan lebih parah, menganggap Karen sebagai seorang cepu, padahal Karen adalah seorang wakil kelas yang belain teman-teman kelas. Justru itu jadi bumerang bagi Karen. Mereka berpikir bahwa Karen menjatuhkan mereka. Bagaimana Karen bisa move on dari situ? Bagaimana Karen bisa kembali lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Tidak berpikir Tuhan masa bodoh sama aku. Untuk move on dari hal-hal yang menyakitkan kayak gitu ya, bagi seorang perempuan itu nggak gampang dan nggak sebentar. Aku sampai memutuskan untuk bunuh diri karena aku berpikir dengan aku mati itu selesai. Dengan aku nggak ada di dunia ini, aku nggak lagi ngerasain sakit. Waktu masa SMK? Ya,
Aku berpikiran seperti itu sampai aku hampir nggak percaya lagi yang namanya Tuhan, karena ya itu yang aku alamin itu gitu. Mana nih yang katanya Tuhan ada, tapi kok aku selalu mengalami hal-hal menyakitkan kayak gini gitu. Dibilang gimana caranya kamu move on adalah ketika aku sendirian. Aku suka nulis diary, itu udah banyak banget buku yang aku tulis. Isinya semua tentang cerita-cerita aku gitu. Dari buku itu, ketika aku baca ulang, di situ kayak aku teringat gitu. Setiap mama tegur, pasti dia bilang kasih, mengasihi. Berat ya, berat banget buat aku untuk mengasihi orang-orang yang menyakitkan gitu. Mengasihi orang yang mengasihi kita mudah sekali ya. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu sangat susah. Tapi Karen sudah mengasihi mereka. Nah, bagaimana caranya? Kenapa aku tanya kayak gini ke Karen? Karena aku terlalu yakin. Kenapa aku terlalu yakin? Karena aku mengalami juga hal itu di sekolah. Ada teman-teman, bukan aku, ada teman-teman yang dibully juga. Ada teman-teman yang didiskriminasi hanya karena mereka minoritas. Ada orang yang diejek karena mereka lahir bukan dari keluarga yang kaya. Ada yang mereka diejek, dibully karena keterbatasan fisik. Jadi kasus seperti ini, apa yang Karen alami ini, aku terlalu yakin bukan hanya Karen yang alami, tapi ada begitu banyak juga orang di sana yang mengalami hal yang sama dengan Karen. Tapi yang menurut saya menariknya, Karen adalah salah satu dari begitu banyak korban yang berhasil sembuh, yang berhasil bangkit. Jadi aku tanya hal ini, bagaimana Karen dapat mengasihi orang yang menyakiti, bagaimana Karen dapat mengampuni orang yang menggoreskan luka, menghasilkan luka di Karen. Saya sangat berpikir dan yakin itu jawaban yang ditunggu-tunggu, jawaban yang diperlukan bagi orang yang saat ini sedang ngalamin hal itu, atau bagi orang yang saat ini masih tidak dapat mengampuni teman-temannya yang menjatuhkan dia. Jangan takut. Okay. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan memegang engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 ini benar-benar kayak memberkati aku. Kita gak perlu takut ketika orang-orang mulai menjatuhkan kita gitu. Enggak. Tapi kita tunjukin dengan apa yang udah Tuhan kasih gitu loh. Nah, aku mulai terbuka pikiranku ketika begini. Keadaan yang aku alami gitu, luka yang aku alami itu sebenarnya Tuhan mau menyadarkan aku. Sadar gitu. Aku tuh kasih kamu sesuatu untuk kamu kembangkan, untuk kamu buktiin ke mereka, you can do it. Gitu. You are different, kamu tuh berbeda, kamu tuh spesial, kamu tuh unik gitu. Kamu ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Mereka melakukan hal-hal yang jahat kayak gitu karena mereka itu tahu gitu, kita tuh punya kemampuan itu. Tuhan itu mengasihi kita gitu. Mereka tuh tahu itu. Tapi mereka nggak mau kita berkembang. Makanya dari situ, ketika aku tahu ayat itu ya, ketika aku baca ayat itu, oh iya, aku nggak perlu takut karena ada Tuhan. Tuhan pasti bikin aku jadi orang yang menang gitu. Aku ini seorang pemenang. Makanya dari kejadian bullying itu, aku tunjukin, aku bisa futsal, aku jadi kapten futsal. Aku bisa basket, aku bisa badminton. Aku selalu diajak untuk kayak sparring badminton, sparring futsal, bahkan game pun aku main. Dan di situ aku sampai ikut tim ece-ece. Tapi nggak ada salahnya gitu kan. Aku menunjukkan dari potensi-potensi hobi-hobiku yang begitu. Aku bisa berbagai macam olahraga dan aku bersyukur akan hal itu gitu. Karena nggak semua orang itu bisa menguasai olahraga secara cepat. Sedangkan aku bilang, Ren, yuk main volley.
Padahal aku nggak bisa, aku nggak pernah mukul voli, tapi aku nggak pernah bilang aku nggak bisa. Oke. Aku bilang I try, aku coba. Dari situ, itulah yang membuat aku bangkit. Bukan tentang nggak, aku stop, aku nggak mau lagi, aku mau berhenti, nggak. Tapi tentang kamu mau mencoba dan kamu sadari, yaitu yang Tuhan katakan itu melalui firman gitu. Jangan takut. Ya, jangan takut itu. Oh. Dari situ aku nggak takut. Mau apapun yang menimpa aku, Tuhan itu nggak akan biarin aku jatuh sampai tergeletak. Nggak. Keadaan yang berusaha membuat Karen untuk kalah, keadaan yang berusaha membuat Karen untuk terpuruk, keadaan yang berusaha untuk membuat Karen mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, bunuh diri, itu semua tidak terjadi karena dia apa? Baca firman. Dan saya lihat dari kisah ini ada peran orang tua juga. Ibu Karen, orang tua Karen, mamanya Karen ingatkan tentang kasih. Dan teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal yang sama dengan Karen, saya mau ingatkan, Tuhan Yesus juga ngalamin hal yang seperti itu. Dia disalibkan bukan karena dosanya, dia disalibkan karena fitnahan. Dia disalibkan karena dosa kita. Dia dibully, dia diludahi, bahkan dia disiksa. Sekarang sampai dicabuk gak? Enggak. Apalagi ditelanjangi dia. Maaf. Gak sampai kayak gitu kan. Tuhan Yesus coba lihat. Dia ditelanjangi, dia dipukuli, dia dikasih mahkota duri, dan terakhir dia digantung di atas kayu salib. Lambungnya ditikam. Aduh, begitu menyerikan sekali. Tapi menarik apa yang Yesus katakan di kayu salib. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, ini yang dimaksud dengan kasih mengalahkan segala sesuatu tuh. Kasih Karen membuat Karen tidak kalah dengan keadaan. Kasih Karen yang diajarkan oleh ibunya melalui firman Tuhan membuat dia dapat mengampuni. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kenapa mau sekolah teologi? Kenapa mengambil pendidikan agama Kristen? Kenapa nggak lanjutin bakatnya aja jadi seorang atlet gitu ya? Atlet basket atau atlet lari? Kenapa mau sekolah teologi? Menurut aku, dengan aku bersekolah teologi itu aku belajar lebih mengenal Tuhan. Karena memang sih kalau dibilang ngapain sih kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan harus sekolah teologi gitu. Langsung aja di rumah gitu baca Alkitab setiap hari. Tapi menurut aku enggak. Apa yang aku enggak dapetin di luar, aku dapetin di sekolah teologi. Dan itu yang membuat aku enggak menyesal masuk sekolah teologi. Dan juga ya pokoknya aku berusaha untuk enggak menyesali pilihan aku lah. Kenapa aku nggak lanjutin aja mimpi aku untuk jadi atlet atau masuk ke pariwisata? Justru dimulai dari sekolah teologi gitu. Jadi hamba Tuhan, ketika kita bisa mempergunakan pelayanan kita dengan baik, memang benar-benar untuk Tuhan, pasti Tuhan pakai kita secara luar biasa. Kita bisa keliling dunia tanpa dibayar. Pariwisata pun kayak gitu, aku dapat di sini pariwisatanya. Terus dibilang belajar tentang mengenal orang lain kayak psikolog gitu. Aku dapat juga di sini di sekolah teologi gitu. Terus pendidikan karakter dapat juga di sekolah teologi. Mental dan juga kekuatan aku juga dapat di sekolah teologi. Tapi aku mungkin nggak dapat di luar sana. Karena mungkin di luar sana lebih ekstrim ya, mereka lebih bebas gitu kalau di sekolah sekuler. Tapi kalau di sekolah teologi, itu kan mengutamakan kayak karakter dan iman kita gitu kan. Dan itu yang aku pegang. Ini menarik ini. Banyak orang yang berpikir, tidak sedikit orang yang berpikir, kalau sekolah teologi, berarti harus jadi pendeta. Kalau sekolah teologi, berarti harus jadi seorang guru agama Kristen. Padahal tidak selalu. Kenapa? Semua kita dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Betul. Tetapi tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi pendeta.
tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi seorang guru, tapi semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan maksud saya. Nah, hamba Tuhan tidak hanya berbicara tentang pendeta, hamba Tuhan tidak berbicara tentang guru agama Kristen, tapi hamba Tuhan adalah berbicara tentang dia yang benar-benar mentaati Tuhan, dia yang benar-benar menghidupi firman Tuhan, dia yang benar-benar hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya, kalau engkau saat ini adalah seorang atletis, kalau engkau saat ini adalah seorang tentara, seorang polisi, seorang apa kira-kira ya, seorang apa lagi, guru PAUD sekalipun, kalau engkau hidup dengan mentaati firman Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan. Ternyata saya salah tadi berpikir bahwa Karen tidak dengan masuk sekolah teologi berarti Karen tidak mau menjadi atlet lagi. Tapi ternyata Karen masuk ke sini karena dia benar-benar mau ciptakan satu dasar yang kuat. Kalau saya simpulkan seperti itu. Kita masuk teologi membuat kita memiliki dasar yang kuat. Kita semakin mengenal Tuhan karena di sekolah teologi juga kita diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman seperti psikologi dan pemahaman-pemahaman seperti filsafat dan lain sebagainya. Dan Karen, saya pikir ini akan menjadi suatu berkat bagi banyak orang. Amin. Akan membuka wawasan orang-orang juga untuk sekolah teologi. Dan yang saya mau sekarang, kalau misalnya dan harapan saya nggak cuma misalnya, harapan saya benar-benar teman-teman Karen yang pernah lakuin hal-hal yang buruk dengan Karen nonton video ini, apa yang misalnya Karen mau bilang ke mereka? Hai teman-teman Karen, ya mungkin yang kita udah lewatin masa lalu itu, pengalaman yang hidup yang luar biasa itu. Ini menarik nih, tunggu ya, bentar ya Karen ya, tunggu ya. Dia panggil teman-teman sama orang-orang yang menyakiti dia. Wow, dia nggak anggap musuh orang-orang yang menyakiti dia. Oke, lanjut. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang udah kita lewatin bareng-bareng. Itu Karen nggak sesali, Karen nggak marah, Karen juga nggak kecewa sama teman-teman. Karena pasti kata maaf itu ada. Dan Karen bersyukur untuk teman-teman yang udah datang secara personal ke Karen untuk minta maaf, juga untuk membangun relasi yang baik lagi dengan Karen. Jadi nggak ada kata yang banyak sih untuk teman-teman Karen yang pernah berpengalaman dengan Karen dengan hal-hal yang buruk itu. Nggak ada, cuman ada kata-kata untuk buat teman-teman semua. Karen tetap mengasihi teman-teman. Terakhir nih, Ran, buat Mama dong. Tadi Mama yang kamu ceritain banyak, yang udah kasih prinsip-prinsip hidup yang sangat penting, yaitu kasih. Untuk Mami ya, aku panggilnya Mami. Untuk Mami, makasih untuk setiap support, kekuatan, dan terutama teguran tentang kasih itu dalam setiap kehidupan Karen. Sehingga Karen masih tetap hidup di sini sampai sekarang. Itu karena Mami, karena Babe juga. Makasih. Pokoknya Karen gak bisa ungkapin terima kasih itu dengan kata-kata. Tapi Karen akan tunjukin ke Mami kalau Karen akan selesai di tempat ini dengan baik. Amin. Karen, aku mau dong kamu berdoa buat mereka yang saat ini ngalamin hal yang sama seperti kamu dulu. Mengalamin tentang susah untuk mengampuni. Bahkan aku juga mau dong kamu berdoa bagi mereka yang pernah nyakitin hati kamu, supaya mereka juga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan tentunya aku mau juga kamu berdoa bagi semua orang yang mengambil bagian dalam hidup kamu sehingga kamu bisa jadi seperti sekarang ini. Dan tentunya Mami kamu termasuk. Oke, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sangat bersyukur untuk setiap pengalaman hidup, proses yang kami alami, yang kami jalani, bahkan kami lewati setiap harinya. Itu semua tujuan adalah untuk kebaikan kita ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, mungkin banyak di luar sana teman-teman kami yang mengalami hal yang menyakitkan hati, bahkan melukai diri sendiri dan kehilangan harapan. Tapi Karen mau berdoa ya Tuhan. Karen yakin dan percaya teman-teman yang ada di luar sana bisa sembuh, bisa pulih, bisa bangkit. Gak perlu takut
karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita ini adalah seorang pemenang. Jangan pernah kita mau dijatuhkan, jangan pernah kita mau dikalahkan oleh si setan atau si iblis itu. Itu hanyalah bagian daripada ujian dalam kehidupan kita. Tapi tanamkan dalam hati bahwa Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita. Amin. Bahwa setiap harinya itu Tuhan selalu mempersiapkan kemenangan bagi kita. Jadi untuk teman-teman ya Tuhan, Kau berkati, biarlah mereka Engkau kuatkan, iman mereka semakin diteguhkan lagi ya Amin. Bapa. Amin. Dan Karen juga berdoa untuk teman-teman Karen yang pernah ada dalam bagian hidup Karen, yang pernah menyakiti hati Karen ya Tuhan. Mau teman, orang atau siapapun itu, Engkau lebih tahu ya Bapa. Karen mau berdoa untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, Karen tidak pernah tahu maksud dan tujuan orang-orang ini menyakiti Karen, tapi Karen yakin dan percaya semua adalah tujuannya adalah baik. Amin. Karen yakin dan percaya ini adalah salah satu proses dalam kehidupan Karen, bahwa Engkau akan mengangkat Karen semakin tinggi lagi. Amin. Bahwa Engkau akan memakai Karen secara luar biasa bagi orang-orang di sekitar Karen. Bahkan mungkin Karen akan menjadi berkat bagi orang-orang yang menyakiti Karen ini. Dan bahkan Karen akan semakin belajar tentang kasih karena orang-orang yang menyakiti Karen ini. Tapi Karen ya Tuhan mengampuni orang-orang ini ya Bapa. Karen bersyukur dengan keberadaan mereka. Karen semakin kuat. Karen semakin yakin bahwa tidak perlu ada lagi yang Karen takuti. Bahwa Engkau Tuhan Yesus beserta dengan Karen. Amin. Karen bersyukur juga ya Tuhan karena ada Mami, Babe, adik, kakak, semua ya Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat Karen ya Tuhan, keluarga Karen yang terus senantiasa support Karen, baik itu melalui doa, melalui kata-kata, melalui tindakan mereka ya Tuhan. Karen bersyukur dengan keberadaan mereka sehingga Karen masih tetap kuat sampai hari ini ya Bapa. Karen bersyukur, Karen berdoa bagi mereka semua ya Bapa. Engkau jaga sertai mereka dimanapun mereka berada. Jadilah berkat ya Tuhan bagi banyak orang. Setiap pelayanan dan pekerjaan usahanya Engkau buat berhasil. Ya Bapa, Karen tahu doa Karen ini masih panjang sekali ingin Karen sampaikan kepada Engkau. Tetapi Engkaulah yang terlebih tahu hati dan isi pikiran Karen ya Bapa. Ya Bapa, Karen bersyukur dan Karen berterima kasih karena ada di program Iren Ministry ini. Engkau memberkati teman-teman kami yang terus berusaha untuk menjalankan program ini ya Bapa. Engkau berkati Gabriel dan juga teman-teman lainnya ya Bapa. Karen bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ini dia cerita Karen. Saya terlalu percaya ada begitu banyak sekali poin-poin yang teman-teman dapatkan dari kisah Karen ini, dari cerita Karen ini yang tentunya jadi berkat bagi teman-teman. Untuk itu kami minta untuk teman-teman share dong video ini supaya semakin banyak teman-teman yang lain juga, orang-orang yang lain juga diberkati melalui cerita ini. Klik juga tombol subscribe di bawah sebagai bentuk support teman-teman buat channel kami, dan tekan tombol like kalau teman-teman suka. Yang terutama juga kasih komentar teman-teman untuk memberikan saran ke kami, tim Irene Ministry. Karen, terima kasih sudah hadir. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.